Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat siang, Mitra Wasana. Kembali berjumpa lagi dalam sajian KPU Wonosobo Menyapa. Edisi hari ini ya, Kamis 24 Februari 2022. Saya sudah kedatangan ketiga narasumber yang tidak hanya nanti akan memberikan inspirasi kepada Mitra Wasana, tapi juga akan berbincang-bincang nih seputar tema hari ini, demokrasi dalam perspektif perempuan. Sudah hadir ketiga perempuan cantik dan luar biasa yang akan memberikan informasi kepada Mitra Pesona nih. Dan sebelumnya bagi Anda Mitra Pesona Sumangko yang mau berbagi pengalaman seputar demokrasi dalam perspektif perempuan, bisa melalui SMS WhatsApp kami buka ya di 0823 2383 9996. Akan saya sapa dulu ketiga narasumber yang sudah hadir. Di sini yang pertama ada, saya manggilnya anaknya ibu apa mbak nih? Ibu aja ya, Ibu Yusi Arofah, AMDKOM selaku anggota KPU Wonosobo, Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat siang Mbak Yusi, apa kabar? Selamat siang Mbak Ika, apa kabar ya? Saya alhamdulillah sehat, baik-baik saja Mbak Ika ya. Tetap jaga kesehatan di tengah cuaca yang lagi nggak menentu gini ya Mbak? Ya, Okay. selalu itu harus selalu jaga kesehatan ya buat kita semua biar selalu sehat dan bisa melewati hari-hari seperti ini ya biar tetap semangat gitu. Betul sekali, apalagi di tengah PPKM level 3 Wonosobo, di tengah COVID-19 yang kian merebak, kita tetap harus menguatkan diri kita, betul gak ya Mbak Yusi? Ya, tetap jaga imun ya Mbak ya, betul? Terutama. Oh, betul sekali. Dan Mitra Pesona, Mbak Yusi Arofah ini selaku anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan. Sebelumnya di sini akan saya bacakan dulu untuk beberapa riwayat pendidikan. Ada SD Negeri 6 Wonosobo, SMP Negeri 1 Wonosobo, SMA Negeri 1 Wonosobo, dan Universitas Sains Al-Quran. Lalu kita satu alumni nih Mbak. Untuk riwayat kepemiluan, ada anggota PKK Mojo Tengah Divisi Pemutakhiran Data Pemilih. Ada anggota Ketua PKK Mojo Tengah 2017-2018 untuk pengalaman organisasi, Sekretaris IPBNU Bumi Rejo, dan Sekretaris Fatayat Bumi Rejo. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua sudah hadir di Radio Pesona juga Ibu Haryati SAG selaku Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Wonosobo 2019-2024. Assalamualaikum Ibu Haryati, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Eka, kabar baik. Mbak Eka sehat? Alhamdulillah, tetap harus bagaimanapun berupaya untuk menjaga kesehatan, Bu. Iya, betul. Betul tetap sekali. Jaga imun ya. Tetap jaga imun. Baik, ini untuk Ibu Haryati banyak sekali pengalaman organisasi, Bu. Mungkin ya belum bisa saya sebutkan satu persatu untuk Ibu Haryati. Mungkin untuk pengalaman organisasinya ini mungkin bisa disingkat padatkan. Saya pengen dengar langsung dari Ibu Haryati, Bu. Silakan. Semoga. Oh ya. Untuk pengalaman organisasi DNU ya, saya istilahnya pangkat itu saya linier, jadi saya mengawali memang betul dari ranting. Ketika itu saya masuk di organisasi IPBNU. IPBNU itu ketika itu Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Jadi organisasi di bawah Banom NU yang paling muda itu IPNU sama IPBNU. IPNU-nya untuk yang laki-laki, IPB itu untuk yang putri. Kemudian naik ke saya menjadi ketua. Pimpinan anak cabang itu kecamatan, berarti tingkat kecamatan IPBNU kecamatan Wonosobo. Kemudian naik IPBNU cabang itu kabupaten Wonosobo. Kemudian karena usia dan kemudian sudah menikah harus berpindah ke Fatayat, naik lagi karena untuk yang IPBNU itu untuk yang remaja. Kemudian menjadi pemudi di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Pemudinya itu namanya organisasi Fatayat. Saya di situ berkhidmat menjadi wakil sekretaris, kemudian pada periode selanjutnya sekretaris, kemudian periode yang terakhir ini mulai 2019 saya mendapat amanat yang berat untuk mau tidak mau harus menjadi Ketua Fatayat NU Kabupaten Wonosobo. Oke, artinya dipercaya Bu oleh banyak orang tentunya untuk mengemban amanat tersebut seperti itu Bu Haryati. Ya, insya Allah, minta doanya saja Mbak Eka. Amin, semoga yang terbaik untuk semuanya ya Bu. Amin. Baik, narasumber yang ketiga yang juga sudah hadir di Radio Pesona yang tidak kalah berpengalaman tentunya dari kedua narasumber lainnya. Ada Ibu Siti Ngaisa SPD, dia selaku untuk saat ini Ketua PDA Kabupaten Wonosobo periode 2015
sampai sekarang. Selamat siang Ibu Siti Aisyah. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat. Mbak Ika juga sehat. Alhamdulillah, tetap harus jaga kesehatan, Bu. Oke, baik untuk Ibu Siti Aisyah sekarang untuk bergelutnya kegiatan sehari-hari sekarang masih di mana nih, Bu? Untuk setiap harinya saya sebagai guru SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Untuk organisasi saya di Aisyah, mulai dari cabang di tingkat kecamatan itu sebagai anggota pimpinan cabang Aisyah Majelis Dikdasmen, kemudian setelah itu menjadi Majelis Dikdasmen tingkat daerah, kemudian jadi sekretaris pimpinan daerah Aisyah, dan selanjutnya tahun 2015 menjadi ketua pimpinan daerah Aisyah Wonosobo. Oke, ini hampir sama dengan Ibu Haryati ya Bu. Ini namun berbeda organisasi seperti itu. Dan baik, ketiga Ibu yang luar biasa, tentunya kita di sini akan berbincang soal demokrasi perempuan nih Bu. Nah, mungkin kalau kita ngomong-ngomong soal demokrasi ini, mungkin Indonesia ini kan tidak terlepas dari yang namanya organisasi, yang namanya demokrasi juga. Nah, ini salah satu hal yang penting di dalam demokrasi ini, di mana bahwa semua warga negara ini memiliki hak yang sama, Bu. Begitu juga dengan kita, para wanita. Mungkin para wanita yang sudah terlahir dulu, yang sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu ketimbang saya nih, Bu. Nah, ini keterlibatan perempuan di ranah demokrasi ini juga menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah. Ini salah satunya adalah di penduduk Indonesia, seperti yang kita ketahui bersama, yang mencapai 273 jiwa ini, 133 diantaranya adalah perempuan. Di sini ada 48% perempuan, di mana mungkin sebenarnya untuk para perempuan sendiri ini banyak lebih jauh, lebih banyak mempunyai komunitas, terutama komunitas-komunitas kecil nih, mulai dari Dawis, RT, ada juga komunitas seperti Fatayat, Aisyah dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomong soal demokrasi nih, sebelum kita masuk lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, saya pengen dengar dulu dari Mbak Yusi ini sebenarnya nih Mbak. Kalau untuk istilah demokrasi sendiri di dalam benak Mbak Yusi ini sebenarnya apa sih Mbak? Kalau dengar kata demokrasi ini apa yang pengen diungkapkan seperti itu Mbak? Silahkan. Terima kasih ya Mbak Ika ya. Jadi kalau berbicara tentang demokrasi gitu ya, ini kan banyak sekali pengertian sebenarnya ya. Tapi kalau kita kembali ke istilah yang sederhana aja ya, itu kalau demokrasi kan secara bahasanya berasal dari kata demos dan kratos ya. Mungkin ini kalau anak-anak SD pun udah banyak yang tahu ya. Jadi pemerintahan ini adalah pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat, kemudian oleh rakyat dan nantinya untuk rakyat. Jadi kalau mengutip dari Abraham Lincoln gitu ya, Bapak Demokrasi, bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan diselenggarakan oleh rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat. Dan ini juga nantinya demokrasi dikawal oleh undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat di parlemen gitu, Mbak. Dan di ini juga sistem demokrasi mengenal yang namanya trias politika ya. Sistem pemerintahan nantinya ada legislatif, ada yudikatif dan juga ada eksekutif begitu. Kalau di Indonesia sendiri kan sudah jelas ya demokrasinya sebagai demokrasi Pancasila. Seperti itu kira-kira. Seperti itu. Untuk awal permulaan mungkin kita mengingat kembali tidak hanya pembelajaran di masa SD tapi juga bagaimana penerapan demokrasi di era yang sekarang kita sebagai perempuan dalam perspektif perempuan tentunya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal demokrasi ini salah satunya bisa diwujudkan dari yang namanya sebuah organisasi. Nah, di mana organisasi itu di sana nanti akan menciptakan demokrasi, musyawarah dan lain sebagainya. Dari kedua narasumber ada Bu Siti Aisyah dan Haryati di sini. Mungkin saya pengen dengar cerita awal dulu nih ke Ibu Haryati dulu nih Bu, sebagai pimpinan cabang Fatayat NU nih Bu, sebagai ketuanya nih. Mungkin bisa diceritakan awal mula berdirinya organisasi Fatayat NU ini, bagaimana perjuangannya, bagaimana perjalanannya, mungkin bisa diceritakan singkat saja Bu, silahkan. Terima kasih. Untuk sejarah berdirinya Fatayat sebenarnya sangat panjang. Untuk singkatnya bahwa Fatayat ini adalah salah satu badan otonom NU. Jadi badan otonom NU itu ada Ansor, ada Muslimat. Muslimat itu nanti setelah Fatayat kemudian masuk Muslimat, ada IPNU PBNU dan kami dari Fatayat. Fatayat ini adalah
organisasi pemudi Nahdlatul Ulama atau salah satu badan otonom yang sekarang ini sudah menapaki usia 72 tahun. Jadi Fatayat lahir di Surabaya pada tanggal 24 April 50. Ya. Ketika itu rentetan peristiwanya bahwa sebenarnya ketika itu namanya belum Fatayat. Jadi saat NU itu berdiri kan tahun 1926. Itu setiap ada kegiatan NU itu pasti di sana terlibat yang namanya Nahdlatul Ulama Muslimat. Itu ketika itu dikenal dengan NUM, Nahdlatul Ulama Muslimat. Jadi di sana ibu-ibu yang selalu ambil peran untuk mensukseskan semua kegiatan NU. Salah satu kegiatan NU itu muktamar. Muktamar ketika itu di Surabaya tahun 1940. Di sana sudah mulai melibatkan ketika itu anak-anak MTS, salah satu MTS di Surabaya ikut terlibat mensukseskan muktamar bergabung dengan Nahdlatul Ulama Muslimat. Dan mereka sudah bergabung menjadi panitia yang mensukseskan acara tersebut. Kemudian dari acara demi acara para putri-putri NUM, istilahnya putri-putri NUM. Kalau NUM kan yang muslimat. Yang muda itu ketika itu sebelum Fatayat namanya Putri NUM, Putri Nahdlatul Ulama Muslimat. Ya, kemudian pada muktamar yang ke-18 itu, muktamar NU ke-18, putri-putri Nahdlatul Ulama Muslimat ini kemudian menyampaikan aspirasinya bahwa mereka siap untuk menjadi salah satu badan otonom, sama seperti Nahdlatul Ulama Muslimat itu. Kemudian dari berbagai hal, pertimbangan dan sebagainya, akhirnya kemudian Fatayat mendapat pengakuan, kemudian menjadi organisasi yang berdiri sendiri di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau salah satu badan NU yang ketika itu namanya tidak lagi putri-putri Nahdlatul Ulama, putri-putri NUM tidak lagi, kemudian menjadi Fatayat Nahdlatul Ulama sampai sekarang di usia yang ke-72 tahun. Begitu Mbak Eka. Perjalanannya mungkin seperti itu untuk menjadi Fatayat. Kalau sekarang masih banyak yang menyebut juga Fatayat Muslimat nggak sih Bu? Fatayat, ya kalau Fatayat kan Fatayat sama Muslimat dua organisasi yang berbeda. Oh, berbeda juga. Berbeda. Ya, sama nanti yang Aisyah sama Nasihatul Aisyah juga berbeda. Jadi Fatayat itu untuk yang muda 45 tahun ke bawah. Kalau nanti pasca 45 tahun dia masuk ke muslimat. Oh, yang begitu. Muslimat seperti itu. Baik Bu. Jadi memang perjalanannya seperti itu untuk menjadi Fatayat ini harus dulu melewati yang namanya Nahdlatul Ulama Muslimat seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Kemudian saya pengen dengar juga dari Ibu Siti Aisyah nih Bu, untuk perjalanan Aisyah yang mungkin sekarang Ibu menjabat sebagai ketua, yang tentunya sudah sudah begitu mendalami. Mungkin bisa diceritakan seperti Ibu Haryati untuk sejarah berdirinya Aisyah Bu. Sumangga. Terima kasih. Untuk Aisyah ini berdiri sejak tanggal 19 Mei tahun 1917. Jadi sudah 105 tahun gitu. Ya, itu di Jogja, itu yang merintis atau mendirikan itu Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama dengan istrinya yaitu Nyi Ahmad Dahlan atau Ibu Siti Walidah itu. Nah, ini sejak awal berdirinya itu memang Aisyah itu berkomitmen. Saat itu kan zaman pemerintah Belanda itu berkomitmen untuk meningkatkan martabat dan memajukan perempuan untuk mendapatkan keadilan, kemartabatan dan kesejahteraan, serta mendapatkan hak-haknya setara dengan kaum laki-laki sebagai warga negara. Jadi saat itu pada zaman Belanda memang seperti perempuan itu dimarginalkan gitu. Kemudian Aisyah didirikan tidak hanya untuk membebaskan dan memberdayakan para perempuan dari belenggu, saat itu dibelenggu ya, dan diskriminasi atau dibeda-bedakan, tapi juga untuk menjadi pelaku dakwah gitu. Jadi tujuan kita itu untuk dakwah yang mencerahkan kehidupan umat manusia gitu. Nah, Aisyah itu juga berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan, kemanusiaan, kebangsaan gitu. Nah, untuk mewujudkan kehidupan perempuan yang berkemajuan dalam seluruh aspek kehidupan itu ada, baik itu sosial, pendidikan, ekonomi, hukum, kesehatan dan sebagainya. Kita sudah
banyak sekali amal usahanya. Misalnya untuk TK yang tadinya itu hanya 1, sekarang untuk di seluruh Indonesia ada 23.000 TK atau yang PAUD yang terdiri dari TK dan kelompok bermain. Begitu juga dengan kesehatan, banyak sekali rumah sakit untuk yang Aisyah. Jadi ada rumah sakit yang milik Muhammadiyah, tapi juga ada yang milik Aisyah gitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, kita berharap bahwa nantinya itu terus saja akan berkembang yang namanya perempuan berkemajuan, yang merupakan cita-cita dari Aisyah ini. Dalam pandangan Islam itu kehidupan perempuan yang memiliki derajat dan perlakuan yang sama mulia itu dengan laki-laki tanpa diskriminasi. Yang selama ini kadang-kadang kalau perempuan itu dinomor duakan atau perempuan dimarginalkan gitu. Nah, itu kita itu berusaha bagaimana supaya antara perempuan dengan laki-laki itu perlakuannya itu sama gitu. Yang ukuran kemuliaan terletak pada ketakwaan, iman dan juga amal soleh tentu saja begitu. Oke, baik. Berarti intinya bagaimana para perempuan ingin menyetarakan gender seperti itu, Bu Siti. Oke, baik. Itu tadi beberapa penjelasan ataupun bisa dibilang sebagai sejarah berdirinya organisasi Fatayat NU maupun untuk Aisyah. Nah, baik Mbak Yusi, kita masih ngomong-ngomong soal demokrasi ini. Tentunya Ibu Siti Aisyah, Siti Aisyah dan tentunya Siti Aisyah dan Ibu Haryati ini menjadi perempuan yang luar biasa. Mereka dipercaya sebagai ketua organisasi. Nah, ini kalau ngomong-ngomong masih soal organisasi yang menjadi modal demokrasi, bisa dibilang seperti itu. Kalau tadi sudah sejarah berdirinya, mungkin Mbak Yusi bisa lebih lengkap untuk beberapa pernyataan nih Mbak untuk sejarah demokrasi di Indonesia ini. Bagaimana sih para perempuan ikut terlibat dalam organisasi dalam demokrasi? Apakah kita patut berterima kasih kepada pahlawan, salah satunya adalah R.A. Kartini yang memerdekakan perempuan, atau mungkin ada sosok lain yang berperan, atau mungkin ada sejarah yang seperti apa nih Mbak Yusi? Silakan. Terima kasih Mbak Ika. Jadi kalau ngomong tentang perempuan itu seolah-olah nggak ada habisnya gitu. Betul. Ya, selalu ada saja tema yang menarik dan asik untuk dibicarakan. Nah, ini kita kembali lagi ke tentang masalah demokrasi ya. Sebenarnya kalau demokrasi ini kan kita juga harus paham sejarah negara kita. Nah, kita kan juga tahu ya di sejarah itu bahwa negara kita dijajah Belanda itu berapa, 350 tahun gitu ya, lama sekali. Dan ini juga sebagai bagian dari salah satu lahirnya demokrasi begitu. Jadi ketika masa zaman Belanda itu kan memang lama sekali penjajahannya ya. Nah, namun pada tahun 1945 kan Indonesia alhamdulillah sudah bisa menjadi merdeka dan menjadi negara Republik Indonesia. Namun kemudian tidak serta-merta ketika Indonesia merdeka itu terus kemudian kita memilih demokrasi yang cocok dengan negara kita. Nah, saat itu tentu saja sebagai presiden dan wakil presiden yang dilantik ya, Soekarno-Hatta saat itu pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian memilih dari berbagai macam demokrasi yang cocok itu, memilih tentang sistem presidensial gitu ya. Jadi suatu sistem yang digunakan berpusat pada presiden dan wakil presiden, dan rakyat Indonesia mempercayakan segalanya kepada Soekarno-Hatta. Namun dalam mereka menjalankan tugasnya, mereka membentuk suatu komite Nasional Indonesia Pusat ya, saat itu membentuk suatu komite nasional Indonesia Pusat dan membentuk kabinet presidensial. Tetapi juga ada kekhawatiran ketika kok sistem pemerintahan kemudian dipusatkan kepada presiden dan wakil presiden, khawatir bahwa nanti akan timbul absolutis ya Mbak ya. Padahal kan absolutisme itu juga yang selama ini ditentang gitu ya. Nah, kemudian untuk menghindari hal tersebut, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat Mbak. Yang pertama adalah maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang merubah KNIP menjadi lembaga legislatif ya. Kemudian yang kedua ada maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang nantinya akan berlanjut menjadi berbagai macam pemilu ya. Salah satunya pemilu yang pertama di tahun 1955. Kemudian ada juga maklumat tanggal 14 November 1945 tentang perubahan dari sistem pemerintahan presidensial kepada sistem parlementer. Nah, jadi sudah sistem presidensial, kemudian ada maklumat, kemudian berubah menjadi sistem parlementer. Ya, sistem parlementer ini kan hampir kebalikannya dari presidensial ya. Mereka
kedaulatan dianut sepenuhnya oleh rakyat. Nah, tetapi dengan perjanjian ini Presiden membentuk satu kabinet lagi, tetapi kabinet ini tidak berhasil begitu Mbak, karena memang saat itu meskipun Indonesia sudah merdeka, Belanda masih ingin kembali ke Indonesia ya, masih ingin kembali menjajah Indonesia, dan itu juga ada berbagai macam perjanjian yang digunakan untuk menengahi konflik antara Indonesia dengan Belanda. Ada mulai dari perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, kemudian perjanjian Rumroyen, bahkan sampai kemudian tidak menemukan titik temu, akhirnya PBB yang turun tangan ya, PBB yang turun tangan untuk memprakarsai konflik antara Indonesia dengan Belanda. Dan saat itu ketika tahun 1950 kemudian Indonesia ada hasil dari KMP itu ya, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat begitu. Nah, namun Republik Indonesia Serikat ini kemudian lebih ke arah demokrasi liberal dan di situ juga masih mengalami berbagai macam penyesuaian ya. Kemudian setelah dirasa kok demokrasi liberal itu tidak cocok dengan Indonesia, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi penandanya demokrasi liberal itu kembali berubah menjadi demokrasi terpimpin. Namun berjalannya waktu kemudian demokrasi terpimpin ini kita mengalami suatu peristiwa G30 SPKI ya, dan dirasa demokrasi ini juga belum cocok dengan negara Republik Indonesia. Kemudian setelah peristiwa G30 SPKI ini akhirnya bisa berakhir gitu ya. Kemudian pengganti presiden yang pertama adalah saat itu Pak Soekarno, kemudian digantikan oleh Presiden Soeharto. Nah, mulai saat itu kemudian Indonesia menjadi yang paling sesuai dengan negara kita adalah semua demokrasi Pancasila ya, masih menggunakan demokrasi Pancasila karena memang dasar negara kita kan Pancasila, dan sila-sila dalam Pancasila itu yang menjadi dasar dari demokrasi Pancasila, terutama di sila keempat, meskipun sila-sila yang lainnya juga ikut berhubungan ya dengan sila keempat. Begitu Mbak Ika. Baik, seperti itu untuk beberapa sejarahnya ya. Kemudian kalau untuk perempuan sejak kapan sih kok perempuan juga ikut bergabung dalam demokrasi begitu? Pastinya memang kita harus sangat bersyukur ya atas jasa dari Raden Ajeng Kartini yang beliau saat itu meskipun beliau adalah seorang piyayi ya, tetapi beliau juga tetap memperjuangkan hak kewanitaan, hak wanita ya. Jadi kita sebagai wanita yang sekarang ada di sini patut bersyukur. Mungkin kalau nggak ada RA Kartini kita nggak bisa duduk bersama ya seperti ini. Nah itu saat itu Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan ya. Beliau juga menulis buku dari Habis gelap terbitlah terang. Itu bagian dari surat-surat beliau kepada temannya di Belanda yang isinya juga mencurahkan tentang curahan hati, curahan perasaan seperti perempuan di Indonesia yang memang bagaimana biar perempuan itu lebih diakui oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk di bidang legislasi sendiri, ketika kembali ke sejarah demokrasi, ini juga waktu terbentuknya konstituante itu adalah salah satu wakil ketua dari konstituante adalah perempuan juga, dan di situ 5% dari anggota konstituante adalah juga perempuan. Dan kemudian mulai dengan adanya pemilu yang pertama tahun 1955 itu keterlibatan perempuan di legislatif sudah menjadi lebih banyak ya, dari 5% kemudian menjadi 6% sampai kemudian di 9%, dan masa Orde Baru itu mulai di angka 11%, tetapi kemudian di era reformasi agak menurun lagi ketika itu sekitar 9%. Nah, baru ketika ada undang-undang untuk keterlibatan perempuan, maka di sini di legislatif perempuan juga sudah semakin menaik ya, dan kita juga salah satu ketika tahun 2019 ini ya, hasil dari pemilu 2019 salah satunya adalah ketua DPR kita juga perempuan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak dari tahun ke tahun perempuan juga semakin ikut andil dalam kegiatan demokrasi di negara kita. Begitu, Mbak Ika. Baik, seperti itu dalam kancah organisasi perempuan juga. Kalau untuk menurut presentasi nih Mbak, dalam sebuah pemilu, dalam sebuah demokrasi, ini benar nggak sih kalau untuk perempuan ini untuk angka minimalnya adalah 30% dari keterlibatan dalam sebuah pemilu dan lain sebagainya nih Mbak Yusi?
Oke. Jadi kalau untuk pemilu sendiri ya Mbak, kita bicara di pemilu ya. Jadi pemilu ini kan kita melibatkan antara peserta dan juga penyelenggara, dan di situ ada pemilih. Nah, kalau untuk peserta sendiri ketika terlibat dalam pemilu ini, kalau untuk pemilu kan berarti kita bicara tentang partai politik ya, berbeda dengan pemilihan. Ya. Nah, untuk pemilu sendiri ketika partai politik akan menjadi suatu peserta pemilu, ini mereka harus melibatkan 30% perempuan. Nah, itu mulai dari kepengurusan ya, ketika mau pendaftaran partai politik itu ya, mulai dari kepengurusan, baik kepengurusan di tingkat pusat maupun sampai di tingkat daerah, itu harus melibatkan 30% perempuan. Meskipun nanti sebelum waktu pendaftaran itu harus ada 30% perempuan, kemudian nanti di daftar calon sementara juga harus ada sebelum ditetapkan sebagai DCT. Nah, kalau untuk masalah ditetapkan kan nanti tinggal pilihan dari masyarakat sendiri ya, dan ini sebenarnya masyarakat kita sebagai masyarakat perempuan juga masyarakat perempuan yang banyak ya Bu ya. Jadi perempuan sebagai bagian hampir berapa ya, 48% itu kan seharusnya bisa menyuarakan wakil-wakil yang perempuan begitu Mbak Ika. Oke, seperti itu. Ini keterlibatan, kalau untuk saat ini mungkin untuk keterlibatan perempuan sudah semakin banyak seperti itu ya Mbak Yusi. Salah satunya tidak hanya di bidang politik, namun juga seperti yang diketuai oleh Ibu Haryati dan Ibu Siti Kaisa. Nah, kemudian kalau untuk di organisasi Fatayat NU nih Ibu Haryati, ini seperti apa sih Bu kalau untuk implementasi demokrasi, mungkin untuk pemilihan ketua dan lain sebagainya, atau mungkin ada pendidikan demokrasi seperti apa yang mungkin di situ menggambarkan adanya pendidikan politik untuk para kader nih Bu Haryati, silakan. Ya, terima kasih Mbak Eka. Untuk di organisasi kami bahwa penerapan atau implementasi demokrasi itu sudah kami lakukan terus-menerus sejak awal sampai sekarang. Kalau menilik lagi dari demokrasi itu adalah mengizinkan setiap warga negara itu untuk ambil peran yang sama. Dia punya hak yang sama untuk dalam pengambilan keputusan. Itu juga di organisasi kami Fatayat itu juga itu sudah diterapkan. Contohnya ketika pemilihan ketua misalnya di forum di Fatayat itu ada forum tertinggi namanya konferensi. Konferensi itu forum untuk memilih ketua. Jadi untuk tingkat pusat itu namanya konferensi. Kongres namanya kongres untuk tingkat pusat. Itu setiap 5 tahun sekali. Kemudian turun di tingkat wilayah atau wilayah itu provinsi. Itu namanya konferensi wilayah, itu juga 5 tahun sekali. Kemudian turun ke cabang itu setingkat kabupaten, juga namanya konferensi, diadakan setiap 5 tahun sekali. Kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan, itu namanya juga konferensi setiap 4 tahun sekali. Dan turun lagi ke tingkat desa, namanya ranting atau anak ranting, itu setiap 3 tahun sekali. Namanya bukan konferensi tapi rapat anggota tahunan. Jadi misalnya saya nanti setelah 1924 kok kembali lagi jauh sekali. Mohon maaf. 2024 kan saya selesai karena saya mulai 2019. Itu nanti akan ada konferensi. Jadi misalnya saya masih memenuhi syarat dan ingin dipilih kembali, saya punya hak ketika saya masih memenuhi syarat. Tapi ketika tidak, harus legowo diganti dengan yang lain begitu. Jadi di kami juga demokrasi sudah kental sekali, sudah sejak dari ranting sampai ke pusat itu yang namanya demokrasi sudah sangat dikedepankan. Jadi misalnya meskipun sudah selesai masa hikmahnya atau periodenya, ya tetap ada diadakan musyawarah. Diadakan musyawarah. Jadi tidak hanya nanti kamu lanjut saja, tidak seperti itu. Karena di situ kami ingin mengajarkan atau untuk belajar bersama-sama dengan sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada. Sebutan kami itu sahabat Fatayat itu bagaimana berdemokrasi yang baik, bagaimana semua anggota, semua pengurus itu memiliki hak yang sama untuk bersama-sama mengambil keputusan dalam rangka untuk menjadikan Fatayat lebih baik dari waktu ke waktu dan masa depan Fatayat itu lebih baik lagi begitu.
Oke, baik nih. Organisasi Fatayat tentunya untuk pendidikan politik terus berjalan, apalagi di situ nanti 5 tahun sekali setiap periode jabatan akan ada pemilihan ketua lagi dan lagi nanti di situ yang juga bisa menjadi modal ya Bu, para anggota Fatayat, para anggota NU tentunya untuk terus belajar politik dari yang namanya organisasi Fatayat NU. Kemudian kalau dari Ibu Siti Aisyah nih Bu, selaku Ketua Aisyah nih, untuk pengalaman demokrasi, penerapan demokrasi sampai implementasi di organisasi untuk demokrasi seperti apa Ibu Siti Aisyah? Ya, terima kasih. Untuk di Aisyah ya, untuk demokrasi telah dilaksanakan dengan implementasi bahwa di situ mulai dari ranting, yaitu tingkat paling rendah gitu, paling bawah yaitu tingkat desa, kemudian ada cabang di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat daerah, di kabupaten, di wilayah tingkat provinsi dan di pusat. Itu untuk pelaksanaan periodenya juga 5 tahun gitu. Nah itu yang paling besar itu namanya adalah muktamar, nanti bersama-sama dengan Muhammadiyah 5 tahun. Kemudian setelah muktamar dipilih, kemudian ada musyawarah wilayah, kemudian akan diadakan musda atau musyawarah daerah, kemudian muscap, kemudian musyawarah ranting begitu. Nah itu semuanya itu dilaksanakan sesuai dengan aturan gitu, bahwa di situ diusulkan dari bawah gitu, kemudian nanti kita menjaring dari bawah, kemudian nanti disaring-saring sampai di sana, kemudian nanti setiap anggota hanya memilih 13 orang misalnya gitu. Jadi untuk di Aisyah maupun Muhammadiyah itu demokrasi itu terwujud dalam kepemimpinan dan pergantian kepemimpinan. Di situ sebagai contoh dalam muktamar Aisyah maupun Muhammadiyah itu yang kemarin terakhir tahun 2015 yang seharusnya terlaksana kembali tahun 2020, namun karena kemudian ada pandemi kemudian diundur. Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November 2022. Nah di situ dalam muktamar Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 itu pergantian pimpinan Muhammadiyah itu bisa berlangsung lancar tanpa gejolak. Ini menandakan bahwa demokrasi di Aisyah Muhammadiyah itu tidak melulu identik dengan konflik atau adu argumentasi hingga perpecahan itu. Aisyah Muhammadiyah telah mencontohkan dengan cara bahwa demokrasi bisa dilakukan dengan cara yang santun dan elegan gitu. Nah, hal ini karena memang sistem pemilihannya itu dibangun mulai dari tahap bawah dulu, kemudian nanti diusulkan sampai ke atas gitu. Oke, baik, keren sekali untuk organisasi baik di daerah, baik sampai pusat, bahkan sampai di desa, kecamatan dan lain sebagainya. Di sini memang sudah Mbak Yusi bisa dibilang sebagai menerapkan unsur demokrasi seperti itu. Ya, kalau kita melihat kembali tadi dari pembahasan Mbak Yusi bahwa untuk perempuan yang ikut andil di dalam keterwakilan politik ini sempat terjadi naik turun ini Bu Haryati. Ini kalau dari kacamata Ibu Haryati, kalau untuk perempuan yang ikut andil dalam partai politik, menjabat sebagai DPR, wakil rakyat dan lain sebagainya ini, kalau menurut Ibu Haryati memiliki pandangan yang seperti apa sih Bu? Saya mengapresiasi sekali untuk kaum perempuan yang bisa masuk ke ranah itu, karena artinya mereka bisa jadi wakil kami yang tidak ada di sana. Dengan seperti itu, ketika dalam satu forum atau satu pemerintahan itu ada keterwakilan perempuan, menurut saya nanti kebijakan-kebijakan yang ditelurkan juga pasti akan berpihak kepada perempuan. Berbeda kalau di sana hanya laki-laki semua. Artinya apapun yang diambil ya sesuai atau perspektif laki-laki. Saya masih merasakan sampai sekarang itu, tidak tahu yang lain masih merasakan atau tidak, bahwa di negara kita itu masih kental sekali budaya patriarki. Budaya patriarki masih masih kental dan masih kita rasakan, di mana masih ada pelabelan untuk pekerjaan juga ini untuk laki-laki, itu untuk perempuan dan sebagainya. Masih banyak
orang yang beranggapan bahwa ketika ada perempuan misalnya jadi sopir truk misalnya, itu ternyata followernya banyak sekali karena banyak yang terkagum-kagum. Kok bisa ya perempuan kok sekuat itu? Karena apa? Mereka selama ini berasumsi bahwa pekerjaan itu hanya cocok untuk laki-laki saja. Iya. Padahal perempuan juga memiliki hak yang sama, mungkin memiliki kemampuan yang sama, asal mereka diberi kesempatan dan mereka mau, insya Allah nanti akan setara. Setara di sini, setara dalam setara dalam bersama-sama ikut memajukan bangsa. Jadi untuk laki-laki tidak usah khawatir nanti ketika perempuan pinter dia setara terus injak-injak laki-laki. Tidak. Sebenarnya ketika perempuan ini dia kapasitasnya naik tinggi, itu justru laki-laki nanti akan semakin enak karena dia akan semakin ngerti hak dan kewajibannya. Hal-hal yang terbiasa dilakukan laki-laki, oh ternyata perempuan juga bisa. Gitu. Artinya laki-laki akan terbantu sekali. Seperti itu, Mbak. Keren sekali, Mbak Haryati. Berarti semakin tinggi kesamaan perempuan dengan laki-laki, bukan berarti kita para perempuan bisa seenaknya dengan kaum laki-laki seperti itu ya, Bu. Artinya kita di situ akan ada kesetaraan gender yang tentunya menjadi tujuan salah satunya adalah tujuan bangsa kita seperti itu. Baik, Mitra Pesona, kita break jeda iklan terlebih dahulu. Nanti akan kita sambung lagi perbincangan KPU Wonosobo menyapa dengan tema hari ini, perspektif demokrasi dalam ranah perempuan, tentunya hanya di 92,1 FM setelah pesan-pesan yang berikut ini. 16 Sapuran Wonosobo, telepon 0286 611 286. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. KPU Wonosobo menyapa. Mitra Pesona, kita masih dalam sajian KPU Wonosobo menyapa ya, dengan tema hari ini masih dalam demokrasi di perspektif perempuan. Masih bersama ketiga narasumber kita, Ibu Haryati, Ibu Siti Ngaisa, dan Ibu Yusi tentunya, yang akan kembali berbincang soal demokrasi, lagi-lagi demokrasi. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenal sejarah juga kedua organisasi yang bisa dibilang kalau untuk di Wonosobo tidak kecil gitu ya. Ini PCNU Fatayat NU dan juga Ngaisiyah ini juga bisa dibilang mewadahi seluruh masyarakat Wonosobo seperti itu. Nah, ini organisasi seperti ini yang mungkin bisa menjadi incaran para partai politik, para ajang yang ingin menjadikan organisasi sebagai alat politik nih. Saya pengen ke Ibu Siti Ngaisa nih, Bu. Ini kalau menurut pandangan Ibu, organisasi sebenarnya bisa nggak sih, Bu, dijadikan sebagai alat salah satu partai politik untuk mereka bisa memenangkan suara seperti itu? Kalau menurut Ibu Siti Ngaisa, dalam perspektif perempuan untuk demokrasi seperti apa, Bu? Itu saya tidak setuju. Kalau misalnya Aisyah itu dijadikan alat politik, itu sangat tidak setuju itu. Karena sebagai organisasi otonom khusus Muhammadiyah itu, sikap politik Aisyah itu harus merujuk kepada sikap politik Muhammadiyah gitu, yang menginstruksikan kepada warga persyarikatan agar memedomani kepribadian, khitoh dan kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kita nggak boleh menyimpang dari aturan itu. Sesuai aturan organisasi, kami tidak boleh berpolitik praktis gitu. Tapi harus paham dan menggunakan hak politiknya dengan cerdas gitu. Bukan berarti kami buta politik, bukan. Tapi kita tidak boleh berpolitik praktis. Jadi kita diharapkan bahwa setiap warga itu bisa menggunakan hak politiknya dengan cerdas dan bertanggung jawab. Begitu juga dengan amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah. Kita banyak sekali amal usaha Muhammadiyah dan Aisyahnya itu untuk menjaga netralitas. Maka tidak boleh menggunakan amal usaha Muhammadiyah Aisyah itu untuk sarana kampanye. Demi kepentingan kelompok tertentu nggak boleh, harus di tempat lain. Begitu. Itu salah satu bentuk kita bahwa kita itu tidak mau dijadikan alat politik. Berarti intinya netral ya, Bu, tidak memihak pihak yang manapun, tidak apalagi untuk demi uang, demi jabatan dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk di Fatayat NU sendiri punya cerita apa nih, Bu, soal sogok menyogok, atau mungkin pernah ditawari sebagai salah satu penyalur alat partai politik? Bagaimana, Ibu Haryati? Kalau kami sebenarnya sama dengan tadi Ibu Siti Ngaisa, bahwa secara organisasi kami tidak
membolehkan organisasi kami tidak membolehkan dijadikan alat politik atau dijadikan untuk alat politik praktis partai tertentu. Begitu tidak boleh, karena kembali lagi ke bahwa kami itu organisasi kemasyarakatan yang di situ politiknya politik kebangsaan dan juga kerakyatan. Kebangsaan di sini bahwa kami selalu diajari untuk cinta tanah air. Jadi sejak dulu sudah diajarkan tentang hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air sebagian dari iman, untuk cinta NKRI. Kemudian politik kerakyatan kami diajarkan untuk selalu membela rakyat, selalu segala sesuatu untuk kepentingan rakyat. Jadi kami tidak boleh secara organisasi, secara formal mendukung partai tertentu. Namun demikian kami tidak bisa menghalangi. Artinya ketika ada entah anggota atau kader kami yang memang punya anggota apa namanya lain, partai politik mungkin salah satunya. Iya, misalnya dia kader salah satu partai dan dia punya kapasitas yang bagus, kami mendorong, tapi mendorong tidak secara organisasi tapi secara pribadi-pribadi. Tetap bagaimana memberikan hak dan kewajiban kita dengan baik dan benar. Apalagi nanti di 2024 nih Bu akan banyak sekali dilaksanakan pemilu, akan 2 kali dilaksanakan pemilu ya Mbak Yusi. Iya. Ini jadi bagaimana 2024 ya, nanti 2024. ada pemilu serentak dan juga pilkada serentak. Kalau untuk pemilunya kemarin sudah ditetapkan ya oleh KPU RI bahwa pemilu 2024 ditetapkan tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan untuk pilkada serentak nanti di bulan November, tetapi tanggalnya memang kita belum belum ditetapkan secara resmi. Baik, ini jaraknya agak lumayan jauh ya Mbak, di awal tahun, di akhir tahun. Semoga seluruh persiapan dan kegiatan pemilu dan lain sebagainya nanti bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Mbak Ika, amin. Kalau untuk sampai saat ini untuk di KPU Wonosobo masih soal keterlibatan perempuan nih Mbak Yusi. Ini seperti apa contohnya dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang nih Mbak Yusi? Nah ini kalau untuk 2024 kan kita masih persiapan ya. Jadi saya flashback dulu aja ya Mbak ke pemilu 2019 dan Pilkada 2020 ya. Jadi kalau untuk keterlibatan perempuan ini kan bisa sebagai penyelenggara ya. Kalau penyelenggara nanti ada dari KPU maupun Bawaslu, kemudian bisa sebagai peserta ketika dia bergabung dengan partai politik menjadi caleg begitu. Ataupun dengan jumlah penduduk yang banyak ini perempuan sebagai pemilih. Kalau sebagai penyelenggara ya, ketika ini saya bicara untuk di Jawa Tengah ya. Kalau di Jawa Tengah sendiri, ini untuk KPU Provinsi, dari 7 anggota KPU Provinsi ada 2 diantaranya perempuan. Nah, di 35 kabupaten kota ini ada 51 orang perempuan ya, jadi 29%-nya ya, dan dari 6 dari kabupaten kota tersebut menjadi ketua KPU begitu Mbak. Nah, untuk di Wonosobo sendiri ini kan kita punya 15 kecamatan dan juga 265 desa kelurahan. Nah, di kecamatan sendiri ada yang namanya penyelenggara tingkat kecamatan itu namanya PPK ya. Dulu saya juga awal mulanya dari situ ya. Di PPK kecamatan itu dari tahun 2019 dan 2020. Kalau 2019 ada total 35 orang PPK dan 11 orang diantaranya perempuan ya. Ini memang kalau dari 30%-nya masih agak ke bawah ya. Tetapi untuk di tingkat PPS-nya ini dari 795 petugas PPS ini 203 ya, sekitar 25%, dan di 2020 296 orang. Jadi 37%-nya adalah perempuan. Jadi memang selalu kita mendorong untuk perempuan-perempuan ini agar ikut bergabung lah ya. Jadi ketika kalau mungkin tidak pandemi, Bu Siti Aisyah sama Bu Haryati sudah sering ya bergabung dengan KPU untuk ketika KPU nanti jadi narasumber untuk menyampaikan entah itu tahapan sosialisasi ya. Kita juga tetap mendorong bahwa ini loh ada rekrutmen di KPU. Mungkin perempuan-perempuan, kader-kader perempuan bisa ikut mendaftarkan diri sebagai penyelenggara begitu Mbak. Baik Bu, seperti itu. Terima kasih Bu Yusi. Dan kemudian dari Ibu, saya pengen balik lagi ke Ibu Siti Aisyah nih Bu. Ini sebagai salah satu organisasi besar yang bisa dibilang besar di Wonosobo, organisasi perempuan besar nih Bu di bidang keagamaan. Sebenarnya ada harapan apa sih Bu kepada
para penyelenggara pemilu, kepada para masyarakat yang ada di Wonosobo terkait nanti akan dilaksanakan pemilu nih di 2024 mendatang. Seperti di 2019 kemarin kita juga belajar bahwa pemilu yang dilaksanakan secara serentak ini banyak sekali dampaknya, salah satunya banyak sekali yang sakit, yang meninggal akibat terlalu banyak pekerjaan dan mungkin lain sebagainya. Kalau dari Ibu Siti Aisyah sebenarnya ada harapan apa nih Bu untuk pemilu 2024 mendatang? Silahkan. Ya. Terima kasih. Kami hanya berharap bahwa pemilu 2024 nanti itu merupakan pemilu yang jujur, adil, damai gitu. Kemudian demokrasinya itu tanpa politik uang, bersih, netral. Itu aja kita harapannya itu, kalau sudah itu bisa terlaksana itu sudah bagus sekali. Oke, namun kalau ngomong-ngomong soal politik uang ini agak susah ya Bu ya mungkin ya. Ya ini mungkin bisa dibilang salah satu upaya juga yang sekarang masih terus dilakukan oleh KPU Kabupaten Wonosobo, oleh semua pihak, salah satunya dari organisasi Aisyah nih Bu. Ini mungkin kita harapkan bersama kepada para kader, kepada para generasi penerus bangsa untuk terus mendapatkan pendidikan politik. Salah satunya adalah pemberantasan politik uang. Ini salah satu organisasi besar mungkin bisa menjadi salah satu alat pembantu nih Bu untuk bagaimana memberantas yang namanya politik uang nih Ibu Siti Aisyah. Oke, kemudian kalau dari Ibu Haryati sendiri nih Bu, sebenarnya ada pesan atau harapan apa yang ingin disampaikan dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang? Menurut saya harapannya tidak jauh beda dengan Bu Siti Aisyah bahwa kami ingin pemilu 2024 besok di situ demokrasi betul-betul dijunjung tinggi, pelaksanaannya betul-betul aman, damai. Siapa yang layak terpilih dialah yang memang kapasitasnya bagus. Misalnya politik uang tidak bisa dihapus, itu kami ingin itu diminimalisir. Karena nuwun sewunya itu sangat merugikan Bu, sangat merugikan untuk kader-kader yang dia kompeten tapi kebetulan uangnya tipis, dia nanti akan tergeser oleh orang-orang yang memang uangnya tebal. Betul sekali. Memang mungkin untuk menghilangkan sama sekali susah, tapi meminimalisir insya Allah ketika kami bisa bergandeng tangan insya Allah bisa. Dan ternyata di aturannya kan ada Mbak Yusi ya, ada pelarangan politik uang, tapi ya ternyata dalam prakteknya pasti ada. Dan kadang-kadang kita bisa menyaksikan kok sefrontal itu kadang-kadang betul-betul kita melihat tapi juga kita tidak bisa berlaku apa-apa. Jadi harapan saya pemilu besok aman, betul-betul demokratis, jujur, adil, dan politik uang betul-betul diminimalisir kalau tidak bisa dihilangkan itu. Baik, ini tentunya menjadi PR kita bersama, menjadi tugas kita bersama juga ya Bu untuk terus tadi bergandeng tangan memutus mata rantai penyebaran tidak hanya COVID-19 tapi juga penyebaran money politik di tahun 2024 mendatang. Ini masih ada 2 tahun lagi Bu Yusi, nanti kita persiapan bersama bareng-bareng menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk bagaimana kita memberantas mata rantai money politik. Mungkin terakhir dari Mbak Yusi, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pemilu 2024 mendatang? Silakan. Sebenarnya saya menyambung sedikit ya Mbak dari yang namanya money politik itu ya. Memang untuk money politik ini kan kita tidak bisa serta-merta menghilangkan money politik. Ini juga peran serta masyarakat yang sangat penting begitu ya. Jadi masyarakat juga harus menjadi pemilih yang cerdas pemilih yang cerdas. Jadi makanya ada tagline pemilu berdaulat negara kuat. Nah itu salah satunya masyarakat juga harus menjadi pemilih yang cerdas. Jadi ketika dia memilih wakil-wakilnya tidak hanya melihat dari seberapa besar sih uang yang diberikan oleh mereka, tetapi juga harus melihat potensi maupun visi misi dari calon-calon tersebut. Nah kalau memang tidak bisa serta-merta dihilang, mungkin ketika berangsur-angsur dikurangi sedikit demi sedikit, menyadarkan kepada masyarakat bahwa politik uang ini bukan hal yang baik ya. Nah ini juga yang sudah pernah kita lakukan kepada masyarakat luas, kepada pemilih pemula ya, salah satunya dengan mengadakan sekolah demokrasi yang sudah kita laksanakan. Karena ini kan memang juga pemilih pemula juga rentan sekali ya terhadap hal-hal sensitif begitu. Ini kita memberikan pendidikan tentang demokrasi dan juga penguatan-penguatan tentang demokrasi, tentang pentingnya demokrasi di negara Indonesia, bahwa dan juga money politik itu bukan suatu hal yang baik untuk diterus-teruskan. Nah, ini kalau untuk masyarakat Wonosobo khususnya ya. Nah, untuk
persiapan 2024, marilah kita bersama-sama menyongsong pemilu 2024 dengan hati yang bahagia dan juga menjadi pemilih yang cerdas. Jadi memang gunakan, kalau zaman sekarang sudah ada smartphone, tapi kita juga harus sebagai Smart orang yang people, smart smart people, juga hanya smartphone, tapi juga sebagai orang yang smart, memilih dengan cerdas, dengan hati, dengan bijak, sehingga kita nantinya bisa melahirkan wakil-wakil rakyat yang lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yosi dan tentunya Ibu Haryati, Ibu Siti Aisyah sudah berkenan hadir di sini memberikan informasi. Semoga bermanfaat. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema-tema berbeda menarik lainnya tentunya. Sajian KPU Menyapa kita cukupkan sampai di sini dulu. Namun jangan lewatkan juga mitra pesona KPU Wonosobo Menyapa selanjutnya setiap minggu ketiga hari Kamis jam 1 sampai jam 2 hanya di 92,1 FM. Saya Eka bersama ketiga narasumber pamit. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih sekali bagi mitra pesona yang sudah mendengarkan, bagi para narasumber yang sudah hadir di sini. Semoga apa yang kita obrolkan, apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Oke, tetap satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Saya Eka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian, baru saja kita simak diskusi publik KPU Menyapa. Nantikan KPU Menyapa setiap hari Kamis minggu ketiga jam 1 siang hanya di Radio Pesona Wonosobo.